Baik, silakan Ustadz kalau mau langsung dimulai Ustadz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amal. Billahi ta'ala. Pertama, alhamdulillah di siang hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Tentu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita patut untuk kita syukuri dengan tidak menjadikan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dalam bermaksiat kepadanya. Dan salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di siang hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kitab kita di dalam membaca kitab Sami'atus Syaikh Yaqul. Kitab yang dikarang oleh Syekh Jamil Halim dari para pembesar, murid-murid guru kita Maulana Syekh Abdullah Al-Harani. Buku ini menghimpun, buku ini mencakup di dalamnya tentang nasihat-nasihat, tentang arahan-arahan yang didengar oleh Syekh Jamil dari gurunya yaitu Syekh Abdullah Al-Harani. Makanya beliau menamakan kitab ini dengan nama Sami'atus Syaikh Yaqul. Artinya apa? Saya mendengar Syekh berbicara. Nah, kitab ini saya sudah talaqi selesai, baca langsung kepada beliau Syekh Jamil sebagian itu. Udah diijazah juga terakhir juga sudah mendapatkan ijazah dari Syekh Jamil untuk membacakan dan mengajarkan kitab. Maka insya Allah kita akan memulai. Kemarin sudah dijelaskan tentang agama yang diwahyukan Allah itu cuma satu, itu hanya satu, yaitu agama Islam. Nah, sekarang kita di sini akan menjelaskan tentang mazhab ahli sunnah wal jamaah. Qala al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, inna a'zama umuri al-islami hiya ma'rifatu aqidati ahli sunnati ala usuliha. Bahwa di antara hal yang paling agung, hal yang paling mulia di dalam perkara-perkara Islam adalah mengetahui akidah ahlus sunnah wal jamaah dengan sebenarnya. Di antara hal paling penting di dalam perkara Islam, perkara-perkara di dalam Islam adalah mengetahui akidah ahlus sunnah wal jamaah dengan sebenarnya. Alladzi daraja alaihi ulama'ul islami min ayyamir rasul ila hadzal 'asr. Yang mana akidah ini itu sudah menjadi turun-temurun, diterima antar generasi dari zaman Rasulullah sampai kepada zaman kita sekarang ini. Fanasihatun jalilatun, maka ada nasihat yang agung, yang mulia, lisyababil muslimina, bagi anak muda, bagi kaum pemuda dari umat Islam. Ightanimu min fursati hayatikum lita'allumi hadhil aqidah. Pergunakanlah waktu, kesempatan
dari kehidupan kalian untuk mempelajari akidah ini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allati tadammanu li sahibiha najata fil akhirah, yang mana ketika orang mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, hal itu akan menjamin dirinya untuk keselamatan di akhirat. Jadi orang yang mengetahui mempelajari akidah Ahlus Sunnah, maka dirinya akan dijamin terselamatkan kelak di akhirat. Wahia aqidatu ahlul haqqi, yang mana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang benar. Di ma'rifatullahi kama yajib, berisikan tentang bagaimana cara mengenal, beriman terhadap Allah sebagaimana yang diwajibkan, sebagaimana yang diperintahkan. Wal imanu bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad. Kemudian juga beriman terhadap Rasulullah Muhammad. Wa itba'u dzalika bi ma'rifati ma yaqta'ul Islam. Kemudian ketika orang sudah mempelajari ilmu Ahlus Sunnah, sudah mempelajari tentang bagaimana cara beriman yang benar terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka disusul di dalamnya adalah mengetahui perkara-perkara yang memutuskan keislaman, perkara-perkara yang membatalkan keislaman, wa yukhriju sahibahu ilal kufri, dan mengeluarkan seseorang dari kekufuran, meninggalkan atau menjauhkan, menyelamatkan seseorang dari kekufuran, dari terjerumus dalam kekufuran. Wadzalika bihtirazil mukaffirat. Nah, caranya adalah tadi, sebagaimana ketika orang mempelajari tentang macam-macam kekufuran, berarti dia telah mengetahui bagaimana cara menjauhi hal-hal yang membatalkan keislaman, perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Allati bayyanaha ulama'u ahli sunnati fi kutubihim wa mu'allafatihim, yang mana hal ini semua tentunya telah dijelaskan oleh para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di kitab-kitab mereka yang disek. Ya fauzaz syabab, maka sangat beruntung, maka sangat senang, sangat bergembira ketika seorang pemuda, anak muda yang yuhassilu hadza, yang telah menghasilkan ini semua. Maka pemenang artinya apa? Pemuda yang menjadi seorang pemenang adalah mereka yang sudah mempelajari, menghasilkan ilmu ini, ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah fi dhillil 'arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Bahwa ada, dalam hadis dijelaskan bahwa ada 7 golongan yang dinaungi kelak hari kiamat di bawah naungan arsy, di mana ketika itu posisinya bahwa tidak ada tempat untuk berteduh, tempat untuk bernaung kecuali di bawah naungan arsy. Apa 7 golongan tersebut? Wa'adda fihim, Rasulullah menyebutkan asyab, seorang anak yang muda. Artinya seorang pemuda, alladzi yansha'u ala ta'ati rabbih, yang mana dia tumbuh hidup di dalam ketaatan terhadap Allah. Itu bahwa pemuda yang seperti ini kelak di hari kiamat akan hidup berada di bawah naungan, atau bukan akan berteduh, bernaung di bawah lindungan arsy. Nah, al-yauma katsirun minan nasi ghafiluna an hadza. Tapi sangat disayangkan bahwa di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang lalai dari menghasilkan, dari mempelajari ilmu ahli sunnah. Asarul ulum al-kauniyah ta'ala hadza, mereka lebih banyak atau lebih memilih mempelajari ilmu umum ketimbang mempelajari ilmu ahli sunnah wal jamaah. Mereka lebih mengedepankan ilmu dunia ketimbang menghasilkan, mempelajari ilmu ahli sunnah.
Ad-dunya la tughni 'anil akhirah. Padahal pada hakikatnya dunia ini tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Fal akhiratu darul qarar allati la nihayatalah. Karena sesungguhnya akhirat itu adalah tempat yang kita akan hidup di sana untuk selamanya. Artinya apa? Bahwa kelak di akhirat tidak akan ada penghabisan, tidak akan ada tidak akan ada penghujung, tidak akan ada penghabisan bagi seseorang. Ada kalanya orang hidup di surga atau ada kalanya sebaliknya seseorang kekal di dalam neraka. Bagi mereka yang meninggal dalam keadaan kufur. Faman ta'allama hadhil aqidah, maka orang yang mempelajari akidah ini allati daraja 'alaihal muslimun, yang turun temurun diterima oleh antar generasi dari umat Islam, yakunu naja min aqaidah syadzah, berarti dirinya telah menyelamatkan dari akidah-akidah yang menyempal. Artinya apa? Ketika orang mempelajari ilmu ahli sunnah wal jamaah, berarti dia telah menyelamatkan dirinya dari akidah-akidah yang menyempal, keluar dari jalur ahli sunnah wal jamaah. Hadasat mungdu nahwi mi'ataini wa khamsina sanah. Muncul sekitar kurang lebih 250 tahun ke belakang. Firqatun tusyabbihullah, suatu golongan yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, ini di sini sudah jelas kita tahu bahwa Syekh di sini menyinggung golongan Wahabiyah. Ini dari Syekh. Terkadang Syekh tidak menyebutkan nama golongan tersebut karena ada tujuan hikmah di dalamnya. Kalau seandainya terhadap mereka yang sudah sering datang ke majelisnya Syekh, tentu Syekh di situ akan langsung menyebutkan dengan nama golongan tersebut. Ini mungkin memberikan daras terhadap orang yang masih baru, agar orang paham bahwa golongan tersebut nanti dia akan sadar dengan sendirinya, oh bahwa yang dimaksud oleh Syekh ketika menjelaskan ini golongan ini. Nah, jadi saya di sini menjelaskan bahwa 250 tahun ke belakang muncul suatu golongan yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka ta'ataqidu annallaha hajmun mutahayyizun fi jihati fawqin. Mereka meyakini bahwa Allah berupa benda yang bertempat di arah atas. Wa taj'alullaha jisman lahu a'dha. Mereka menjadikan Allah berupa benda yang memiliki anggota-anggota badan. Lahu miqdarun, yang memiliki ukuran. Biqadril arsy, atau sama halnya ukurannya tersebut seukuran dengan arsy, atau asghar, atau lebih kecil, atau akbar, atau bahkan lebih besar. Haula'i khalaful Qur'an. Mereka adalah golongan-golongan mereka adalah golongan yang telah menyalahi Al-Qur'an. Al-Qur'anu yaqul, di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan laisa kamitslihi syai', wa Allah tidak menyerupai dengan seluruh makhluk, baik dari satu segi ataupun semua segi. Laisa hajman kabiran, Allah bukan benda yang berukuran besar. Wala hajman saghiran, juga Allah bukan berupa benda yang memiliki ukuran kecil. Laisa mutahayyizan fi jihatin wa makan. Allah maha suci dari bertempat di suatu arah ataupun di suatu tempat. Dan Allah Ta'ala laisa hajman, oleh karena Allah bukanlah berupa benda. Innama yatahayyazu fil jihati wal makan al-hajmu in kana kabiran wa in kana saghiran. Kenapa? Oleh karena sesuatu yang bertempat di suatu arah, yang bertempat di suatu tempat, itu pastilah berupa benda. Sama halnya benda tersebut berukuran besar ataupun berukuran kecil.
Wa qad daraja ahlul haqqi ala anna Allah mawjudun bila makan. Makanya umat Islam seluruhnya antar generasi dari zaman Rasulullah sampai sekarang mereka meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat. Wa hadhil firqatu asyadzatu aqidatuha ka'aqidatil kufar. Jadi golongan yang menyimpang, menyempal ini akidahnya seperti akidah orang-orang kafir. Itu tadi yang dimaksud adalah golongan Wahabiyah. Al-kuffaru aqidatuhum annallaha mawjudun fi makan. Kenapa? Oleh karena orang-orang kafir itu meyakini atau keyakinan mereka adalah meyakini bahwa Allah ada di suatu tempat. Wa haula'i wafaquhum wa la ya'rifuna annahum kharijuna anhu. Dan golongan Wahabiyah ini sejalan atau sama dengan dari segi keyakinan dengan orang-orang kafir. Mereka telah mereka sejalan dengan akidah orang-orang kafir. Wa firqatun, ada lagi satu golongan hadasat mundu sab'ina sanatan takriban. Itu muncul sekitar 70 tahun ke belakang. Tukaffiru al-muslimin, mereka mengkafirkan umat Islam, wa tastahillu qatlahum, dan menghalalkan membunuh kaum muslimin, wahum jama'atu Sayyid Qutub, yaitu jamaahnya Sayyid Qutub. Dan di sini Syekh menyinggung golongan Hizbul Ikhwan atau Al-Qutbiyah, pengikut Sayyid Qutub. Alladzina yukaffiruna hukamal muslimin, yang mana para pengikut Sayyid Qutub ini mereka mengkafirkan para pemimpin para pemimpin suatu pemerintahan kalangan umat Islam, li'annahum yahkumuna bi ghairil Qur'an, karena mereka memberlakukan hukum selain dari Al-Qur'an, ma'annahum yahkumuna fi abwabin bisyara', meskipun di dalam sebagian hukum-hukum itu mereka menggunakan hukum-hukum yang sejalur dengan syariat. Seperti di kita di Indonesia, sebagian hukum di Indonesia itu kan hukum buatan manusia, tapi kan sebagian hukum-hukum yang berlaku di Indonesia adalah sejalan dengan syariat, seperti dalam permasalahan hukum warisan, mereka orang-orang Indo mengembalikan kepada hukum yang dijelaskan di dalam faraid, seperti pernikahan, hukum-hukum pernikahan yang ada di Indonesia sejalur dengan syariat. Contohnya lagi seperti talak, seperti wasiat, seperti wakaf, dan seterusnya. Itu semua yang meskipun mereka memberlakukan di dalam permasalahan ini hukum yang sejalar dengan syariat. Selain mereka pengikut Sayyid Qutub ini mengkafirkan suatu pemerintahan yang memberlakukan hukum selain hukum Allah, juga mereka mengkafirkan rakyat yang hidup di bawah pemerintahan tersebut, siapapun orangnya. Akan lebih dari itu juga bahkan mereka menghalalkan darah dari rakyat yang dipimpin oleh suatu pemerintahan yang memberlakukan hukum selain. Makanya hancurnya atau akar dari terorisme itu muncul dari pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Jadi itu yang menjadi akar terorisme, sehingga akhirnya orang mau memberontak terhadap pemerintah, mau membuat kekacauan di suatu daerah atau bahkan di suatu negara sekalipun. Ini akar terorisme, pemikiran yang muncul dari yang seperti itu. Ada lagi wa firqatun tadda'i annal insana huwa yakhluqu a'malahu. Satu lagi ada golongan yang beranggapan, mereka keluar dari jalur Ahlus Sunnah, mengatakan bahwa manusia itu katanya dapat menciptakan perbuatannya, dapat menciptakan perbuatan harokati wa sakanati, baik diamnya atau geraknya ataupun diamnya.
wa nutqahu, ucapan-ucapannya, wa nadharahu, pandangan-pandangannya, wa tafkirahu, pemikiran-pemikirannya. Katanya, kata golongan ini adalah bahwa itu semua terjadi atau tercipta oleh perbuatan hamba itu sendiri. Sudah jelas ini adalah pemikiran dari Sayyid atau apa namanya, dari pemikiran Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir. Al-Qur'anu yaqul Allahu khaliqu kulli syai. Padahal di dalam Al-Qur'an sudah jelas bahwa Allah berfirman Allahu khaliqu kulli syai, bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu. Ayil jismi wal harakati wal amal, baik bendanya atau pergerakan dari benda tersebut dan juga perbuatan-perbuatan dari benda tersebut. Hatanil firqatani yu'rafuna al-yawma bainan nas bil jamaah islamiyah. Dua golongan ini dikenal oleh sebagian orang dengan sebutan al-jamaah al-islamiyah. Wahum yusammuna wahum sammu anfusahum. Jadi mereka menamakan diri dengan sebutan al-jamaah islamiyah dari mereka sendiri. Yaqsiduna bidzalika annahum humul muslimuna la ghairuhum. Tujuan mereka menamakan dirinya dengan sebutan al-jamaah islamiyah adalah bahwa maksud dan tujuan mereka itu untuk mengatakan, tujuannya adalah untuk menilai bahwa golongannya sajalah yang muslim. Adapun golongan di luar mereka, mereka katakan adalah orang yang kafir, telah keluar dari agama Islam. Hingga akhirnya mereka atas dasar seperti inilah mereka tidak segan-segan untuk membunuh siapapun yang keluar dari atau yang tidak sejalan dengan mereka. Karena mereka menganggap bahwa orang yang di luar golongan mereka adalah seorang yang kafir, halal darahnya dibunuh. Nah, wasaniyatu Hizbut Tahrir, adapun golongan yang kedua tadi, artinya yang ketiga itu tadi dinamakan dengan Hizbut Tahrir. Wa yaquluna lin-nasi man mata qabla an yubayya al-khalifata mitatuhu kama itatil badal ausan. Dan Hizbut Tahrir ini mengatakan bahwa orang yang mati dan belum membaiat seorang khalifah, maka matinya seperti orang yang menyembah terhadap berhala. Ini pernyataan golongan Hizbut Tahrir. Hadhil firqatu aidan zaharat mundu nahwi sittina sanah qala'at fi Palestin. Jadi Hizbut Tahrir juga sama. Muncul keluar sekitar 60 tahun. Ini di masa yang mungkin sekarang udah lebih dari 60 tahun. Nah, muncul sekitar 60 tahun ke belakang, mungkin sekitar sekarang 70 tahun atau 80 tahunan. 80 tahunan di Palestina. Munculnya golongan ini di Palestina. Wallati qablaha tala'at min Misr, dan yang sebelumnya artinya tadi Hizbu Sayyid Qutb itu munculnya di Mesir. Al-Qutbiyah, pengikut Sayyid Qutb itu munculnya di Mesir. Fahdharu hadhil firqatas salas, maka jauhilah oleh kalian tiga golongan ini. Yaslam lakum dinukum. Maka ketika kalian menjauhi tiga golongan ini, maka agama kalian akan terselamatkan. Walladzina ya'maluna linashri hadza yurja lahum darajatasy syahadah. Dan orang yang melakukan, beramal, menyebarkan ilmu ahli sunnah wal jamaah, menyebarkan terhadap orang lain, mengajarkan terhadap orang lain untuk sama-sama menghindari ketiga golongan ini, maka diharapkan bagi orang tersebut adalah mati dengan membawa atau dalam keadaan mati syahid. Walau matu ala firasyihin, sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya. Walladzina walau mat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati
falahu ajru syahid. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, yang dimaksud adalah syariat dan akidah dan syariat Rasulullah. Inda fasadi ummati, ketika umatku hancur, walahu ajru syahid, maka dia akan mendapatkan pahala yang menyerupai dengan orang yang mati syahid. Fa fauza man ta'allama hada, maka sangat beruntung orang yang telah mempelajari ilmu ini. Sangat beruntung orang yang telah mempelajari ilmu. Wada'an nasa ilaihi wajadda fi dzalika wajtahad. Kemudian selain mempelajari, dia juga berdakwah, menyeru, mengajak orang lain untuk sama-sama dalam keadaan posisi yang sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh. Wa qad tahaqqaqa ma qalahu ar-rasul fa innahu fi hadzal zaman kasura man yukhalifu sunnata Rasulillah. Kenapa? Oleh karena telah terbukti benar, nyata apa yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa di zaman ini, kata Syekh, ini zaman Syekh masih hidup, telah banyak orang-orang yang menyimpang keluar dari jalan Rasulullah, dari akidahnya Rasulullah dan syariat-syariat yang diturunkan kepada Rasulullah. Adau zalika, mereka kehilangan itu semua. Kehilangan akidah dan juga kehilangan hukum-hukum yang diturunkan kepada Rasul. Tamassaku bi araihim. Mereka selain kehilangan, kekeh dengan pandangannya, kekeh dengan pendapat sendiri. Wa yad'un nasa ila dzalika fal hadar al hadar minhum. Selain kekeh dengan pandangan, juga mereka mengajak, menyeru orang lain untuk ikut dengan mereka. Maka yang seperti ini perlu dihindari, perlu dijauhi, perlu diwaspadai. Walladzina yu'akisuna auladahum wa azwajahum min as-sa'i fi dzalika faqad hurimu khairan katsiran wa yalhaquhum dzanbun kabir. Dan orang yang menelantarkan, membiarkan anak-anaknya, membiarkan istri-istrinya dari mempelajari ilmu ahli sunnah ini, maka berarti dia telah terhalang baginya kebaikan yang begitu besar. Kebaikan yang begitu besar, bahkan lebih dari itu, berarti sama halnya dia telah membiarkan istrinya, membiarkan anak-anaknya terjerumus ke dalam dosa yang besar. Lianna aqidata ahli sunnati hiya aslul Islam. Oleh karena akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah dasar Islam, modal pokok dari keislaman. Faman fatathu faqad khasira khusranan kabiran. Dan orang yang ketinggalan, orang yang tidak mau mempelajari ilmu ahlus sunnah, sesungguhnya dia telah merugi dengan kerugian yang begitu besar. Wala yarda bidzalika li nafsihi man arafa qadral akhir. Dan orang yang mengetahui keagungan kadar akhirat, kemuliaan akhirat, tidak akan ridho hal ini terjadi pada dirinya. Jadi orang yang tidak akan pernah ridho orang yang mengetahui kadar akhirat. Allahu Akbar. Wa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnati aradul aqidata wal ahkam. Ini masih menjelaskan tentang hadis tadi, bahwa yang dimaksud dengan al-mutamassiku bi sunnati, orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, yang dimaksud adalah akidah wal ahkam. Dimaksud adalah akidah dan hukum-hukum. Bukan maksudnya di dalam sunnah tersebut adalah perbuatan-perbuatan sunnah yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud dengan sunnah di dalam hadis tersebut adalah al-aqidatu wal ahkam. Wa qala radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh juga berkata, qala al-ulama al-qudama al-awliya, telah berkata para ulama al-qudama yang terdahulu wal awliya.
al-aulia yang juga merupakan selain ulama mereka juga adalah para wali. Apa mahma tasawwarta bibalik wallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di dalam benakmu, di dalam pikiranmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu. Idza tasawwarta jisman kabiran fahuwa laysa kadzalik. Kalau seandainya seseorang membayangkan bahwa Allah berupa benda yang memiliki ukuran besar, maka Allah tidak seperti itu. Wa in tasawwartahu jisman saghiran fahuwa laysa kadzalik. Ketika orang membayangkan Allah bahwa Allah memiliki ukuran yang kecil, maka Allah juga tidak seperti demikian itu. Wa in tasawwartahu jisman latifan fahuwa laysa kadzalik. Kalau seandainya orang membayangkan bahwa Allah berupa benda yang tidak bisa diraba oleh tangan, maka Allah tidak seperti demikian itu. Seperti cahaya, kegelapan. Tidak seperti demikian itu. Wa in tasawwartahu jisman kasifan fa huwa laisa kadzalik. Ketika orang membayangkan bahwa Allah berupa benda yang tidak bisa diraba oleh yang bisa diraba oleh tangan, maka Allah juga tidak seperti demikian itu. Al-Imam Dzunnun Syekhut Sufiyah. Imam Dzunnun Al-Misri adalah seorang alim yang juga merupakan notabene dia seorang ahli tasawuf. Wal Imam Ahmad juga hal perkataan ini dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sahibul madhab, adalah penggagas pendiri madhab yang kita kenal dengan madhab Hambali. Kullul ulama juga bahwa perkataan ini mahma tasawwar tapi balik wallahu bidzalik juga dikatakan oleh setiap ulama, semuanya mengucapkan atau mengatakan keyakinan ini pertama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka semua mengatakan ini. Mungkin sampai sini dulu. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Sebagian ada yang mengingkari, sebagian ada yang tidak tahu. Sebagian ada yang mengingkari, ya tahu. Sebagian ada yang memang terjerumus terus dalam bahwa orang yang disebut takdir dan kepada anak, gimana Ustaz menjelaskan kepada anak, coba diajarkan terlebih dahulu akidah yang dasar. Allah tidak serupa dengan makhluknya, Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya, Allah tidak bisa dibayangkan. Itu saja dulu diajarkan kepada mereka yang masih kecil, diajarkan tanzih yang dasar, Allah pencipta segala sesuatu. Itu aja yang mulai ditanamkan terhadap anak yang masih kecil. Nanti mulai beranjak balik akan menancap keyakinan seperti ini di dalam anak tersebut dengan sendirinya, bahkan mereka bisa menolak ketika diberikan atau dicekoki pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan apa yang sudah dia yakini dari semenjak kecil. Nah, mungkin begitu ya. Ada yang ditanyakan kembali? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Warahmatullah. Muhallil. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.